Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas analisis kasus dari media sosial mengenai violence, abuse, and trauma. Perkembangan teknologi digital saat ini membuat informasi dapat menyebar dengan sangat cepat, terutama melalui media sosial seperti TikTok. Berbagai peristiwa, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kini dapat diketahui masyarakat secara luas hanya dalam hitungan detik. Salah satu kasus yang sempat viral adalah kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya di Riau. Kasus ini tersebar melalui video berita dari iNews di TikTok. Dalam video tersebut, dijelaskan bahwa kejadian bermula dari hal yang tampak sepele, yaitu anak yang bermain sabun mandi. Namun hal ini memicu emosi sang ibu hingga kehilangan kendali dan melakukan kekerasan yang berujung pada meninggalnya anak tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam keluarga bisa terjadi bukan hanya karena masalah besar, tetapi juga akibat ketidakmampuan dalam mengelola emosi. Data di Indonesia sendiri menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih tergolong tinggi dan menjadi permasalahan serius. Dampak dari peristiwa ini tidak hanya secara fisik, tetapi juga psikologis dan relasional. Keluarga yang ditinggalkan dapat mengalami trauma mendalam, kehilangan kepercayaan, serta menghadapi stigma sosial dari lingkungan sekitar. Kasus kekerasan yang dilakukan oleh ibu terhadap anak dalam konteks ini dapat dipahami melalui perspektif regulasi emosi, yakni kemampuan individu untuk mengelola, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi secara adaptif dalam berbagai situasi. Dan situasi sehari-hari yang tampaknya sepele seperti perilaku anak yang bermain sabun ini, individu dengan kemampuan regulasi emosi yang rendah dapat menafsirkan peristiwa tersebut sebagai pemicu stres yang berlebihan. Fenomena ini juga dapat dijelaskan melalui teori frustasi agresi yang menyatakan bahwa agresi merupakan hasil dari frustasi ketika individu terhambat dalam mencapai tujuan atau menghadapi tekanan tertentu. Dalam konteks pengasuhan, tekanan yang berulang seperti kelelahan, stres ekonomi, atau tuntutan peran dapat meningkatkan akumulasi frustasinya orang tua yang kemudian dilampiaskan dalam bentuk kekerasan terhadap anak. Kasus ini juga berkaitan dengan konsep parenting stress, yakni kondisi tekanan psikologis yang dialami orang tua dalam menjalankan peran pengasuhan. Ketika individu tidak mampu mengelola stres tersebut, respons emosional dapat menjadi tidak proporsional terhadap situasi yang dihadapi. Tindakan kekerasan yang dilakukan secara tiba-tiba juga mencerminkan rendahnya kemampuan individu dalam menunda atau mengendalikan dorongan perilaku. Individu dengan kontrol impuls yang rendah cenderung bertindak secara spontan tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, utamanya ketika kondisi emosinya sedang intens. Dinamika hubungan dalam kasus tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai dinamika hubungan dalam keluarga. Akan tetapi, kemungkinan relasi antara ibu dan anak berada dalam pola yang kurang adaptif. Interaksi yang ditunjukkan melalui respon ibu terhadap perilaku anak yang relatif sepele memperlihatkan adanya kecenderungan hubungan yang didominasi oleh kontrol dan reaktivitas emosional. Jika dikaitkan dengan kondisi tersebut, hubungan ibu dan anak kemungkinan tidak dibangun atas dasar komunikasi yang suportif, melainkan lebih bersifat satu arah di mana anak berada pada posisi yang rentan terhadap respons emosional orang tua. Jika dilihat dari pola komunikasi dan interaksi, terdapat kemungkinan bahwa komunikasi yang terjalin bersifat satu arah dan kurang suportif. Dalam pola seperti ini, perilaku anak cenderung tidak dipahami sebagai bagian dari proses perkembangan, melainkan lebih mudah ditafsirkan sebagai sumber gangguan atau pemicu stres. Hal ini dapat memperbesar peluang munculnya respons yang tidak adaptif, terutama ketika orang tua tidak memiliki kemampuan untuk mengelola emosi secara efektif. Adapun peran masing-masing dari anggota keluarga dalam situasi seperti ini yang juga menunjukkan adanya ketimpangan relasi. Ibu sebagai figur otoritas memiliki kontrol yang lebih besar dalam interaksi, sementara anak berada dalam posisi yang lebih lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk menghindari atau merespons secara setara. Dalam kondisi seperti ini, ketika orang tua mengalami tekanan emosional, anak seringkali menjadi pihak yang paling rentan menjadi sasaran pelampiasan emosi orang tua. Dalam kasus tersebut, perilaku kekerasan yang dilakukan oleh sang ibu terhadap anaknya dapat kita pahami sebagai hasil dari kegagalan sang ibu dalam melakukan regulasi emosi yang baik, di mana ketika sang anak bermain sabun dianggap sebagai situasi yang bisa jadi bersifat sepele, namun situasi tersebut ditafsirkan sebagai sesuatu yang mengganggu ataupun memicu stres dari sang ibu. Nah, hal ini jika ditinjau dari teori regulasi individu dengan kemampuan regulasi emosi yang rendah akan cenderung kesulitan
kesulitan untuk mengelola emosi negatifnya yang muncul, sehingga emosi tersebut meningkat secara cepat dan sulit untuk kita kendalikan. Dalam kondisi tersebut, kemungkinan sang ibu juga mengalami peningkatan emosi seperti marah maupun frustasi secara intens, namun tidak memiliki strategi yang adaptif untuk meredakan emosi tersebut. Akibatnya, kontrol terhadap impuls menurun sehingga respon yang muncul pun bersifat spontan dan tidak mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari respon yang muncul. Hal ini sejalan dengan sudut pandang kontrol impuls bahwa individu dengan kontrol impuls yang rendah akan cenderung bertindak secara reaktif saat berada dalam tekanan emosional. Selain itu, jika kita lihat melalui perspektif teori frustasi agresi, perilaku agresi yang muncul tidak hanya dipicu oleh peristiwa saat itu, tetapi juga kemungkinan merupakan akumulasi dari frustasi yang telah ada sebelumnya. Nah, perilaku anak yang bermain sabun dapat menjadi trigger yang memunculkan ledakan emosi yang sudah terpendam. Dengan kata lain, agresi yang terjadi bukan hanya semata-mata karena kejadian tersebut, tetapi karena ketidakmampuan individu dalam mengelola tekanan yang terakumulasi tersebut. Baik, selanjutnya adalah rekomendasi konseling. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah rujukan ke tenaga profesional lainnya. Kasus ini telah memunculkan korban jiwa, sehingga hal yang sebaiknya dilakukan adalah merujuk klien ke psikolog dengan sertifikasi psikolog forensik. Psikolog forensik dapat memperlancar proses diagnosis, intervensi, dan pengadilan untuk klien. Yang kedua, terdapat observasi lanjutan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui motif serta dinamika internal klien sebelum dan sesudah kekerasan terhadap anaknya terjadi. Adapun observasi dapat berupa observasi lingkungan dan dinamika interpersonal klien. Dan terakhir, psikoterapi, terapi regulasi emosi. Dengan mempertimbangkan kontrol impuls dan regulasi emosi klien, hal yang mungkin dapat dilakukan adalah psikoterapi. Psikoterapi ini dapat membantu klien untuk meningkatkan kesadaran diri, menerima diri, dan melakukan cognitive reappraisal. Dari ketiganya, hal yang penting untuk dimiliki oleh klien adalah cognitive reappraisal karena klien nantinya harus menantang diri sendiri untuk tidak memandang sesuatu dengan hitam dan putih saja. Dengan begitu, jalan pikir klien dapat lebih rasional dan regulasi emosi yang muncul juga dapat lebih terkontrol sehingga stres berlebih dapat dihindari.